Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai abang kakak semua, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita sehat selalu ya. Oke, baiklah. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk doa belajarnya silakan baca masing-masing di rumah ya. Oke, sudah bisa dilihat kan di judulnya, yaitu Seberapa Ingat Alternatif Budaya Tanaman Jahe oleh Ustazah Siti Hartinah Fitri atau Ustazah Ina. Oke, maksudnya seberapa ingat ini apa? Oke, jadi seberapa ingat ini kita akan mengetes atau kita akan gimana ya? Kita akan mencoba diri kita untuk seberapa ingat kita tentang pelajaran minggu kemarin. Ya, setidaknya kalau nggak ingat, kalau udah ada nyatat enak nih, bisa dilihat catatannya. Oke, jadi kita akan melatih ingatan kita atau melatih yang telah kita pelajari. Tapi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang alternatif budidaya tanaman jahe saja. Jadi tentang video yang kemarin saja. Oke, jadi tahu nih siapa yang mencatat, siapa yang masih ingat, sini bakalan terlihat. Oke, baiklah. Ini soalnya terdiri dari 5 soal. Oke. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk soal pertama, alat yang digunakan dalam budidaya tanaman jahe yaitu, pilihannya ada ijuk, sekop, biji jahe, dan pupuk. Oke, kita kasih waktunya 5 detik. Tentukan pilihannya, silahkan dicatat jadi nanti bisa tahu berapa benar dan salahnya. Jadi untuk pengumpulan LKPD, Ustazah ambil nilainya dari kuis ini. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, apa jawabannya? Ya, jawabannya B, yaitu sekop. Karena sekop merupakan alat yang digunakan dalam budidaya tanaman jahe. Oke, kenapa nggak ijuk? Kenapa nggak biji jahe atau pupuk? Karena 3 itu adalah bahan-bahan yang digunakan dalam budidaya tanaman jahe, bukan alat. Sedangkan pertanyaannya yang ditanya itu alatnya, bukan bahan. Oke, bedakan ya. Oke, jadi untuk membedakannya, kalau alat itu bisa berkali-kali dipakai, sedangkan bahan cuma sekali pakai, atau sekali pakai sudah habis gitu. Oke, selanjutnya soal kedua. Oke, untuk soal kedua, perbandingan tanah, pasir, dan pupuk yang digunakan dalam budidaya tanaman jahe yaitu, 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, apa jawabannya? Ya, jawabannya itu D. 1:1:1. Oke, ini pertanyaannya ada semua yang di video minggu lalu ya. Jadi kalau ada yang nyatat atau ada yang masih ingat, tahu nih. Ya, di situ dibuat perbandingannya tanah banding 1, pasir 1, dan pupuk 1. Itu dia yang betul, jawabannya D. Oke, siapa itu masih ingat? Betul pasti itu jawabannya. Oke, kita ke soal berikutnya atau soal ketiga. Oke, kita masuk ke pemupukan. Pemupukan yang baik dalam budidaya tanaman jahe dapat dilakukan.
Ayo, dapat dilakukan berapa kali? Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah simpan jawabannya? Ya, jawabannya itu 3 bulan sekali. Oke, masih ingat kan? Ingat dong. Ya, kemarin sudah kita bahas pemupukan yang baik dalam budidaya tanaman jahe itu dilakukan 3 bulan sekali. Itu dia. Oke, sudah, kita masuk ke soal berikutnya atau soal keempat, yaitu ciri-ciri tanaman jahe yang dapat dipanen atau yang sudah bisa dipanen itu ciri-cirinya apa aja? Kecuali. Oke, kecuali ya. Oke, pilihannya yaitu ada 4. Yang A, setelah berumur 12 bulan. Kemudian batangnya mengering. Kemudian daunnya kehijauan. Dan D, daunnya menjadi kuning. Ayo diingat-ingat lagi. Oke, kita mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kunci jawabannya. Silakan ditulis apa jawabannya. Ya, jawabannya yaitu C, daunnya kehijauan. Oke, kalau yang masih ingat nih, bagus nih. Kita kan sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi jahe yang siap dipanen yaitu ciri-cirinya setelah dia berumur 12 bulan. Kemudian jika warna daunnya berubah dari hijau menjadi kuning, D, daunnya menjadi kuning. Kemudian apa? Kemudian batangnya mengering. Oke, B, batangnya mengering. Jadi jawaban yang betulnya adalah, ya, jawaban yang betul adalah C, daunnya kehijauan. Sedangkan yang siap dipanen itu daunnya menjadi kuning, dari hijau menjadi kuning. Oke, itu dia. Oke, baiklah, di sini bukan hanya Ustazah bukan hanya bukan hanya mau betulnya banyak. Ya, kalau betulnya banyak atau betul semua bagus, tapi di sini usahakan nomor 1 kan itu kejujuran. Oke, jadi buat aja, misalnya kalau kakak atau abang betulnya 1 nggak apa-apa, tapi asalkan jujur itu bagus. Oke, selanjutnya ini soal terakhir. Oke, soal terakhir yaitu berikut ini bagian dalam teknik budidaya tanaman obat, yaitu yang pertama ada pembibitan, yang B, penanaman, C, A, B, dan D benar, D, pemanenan. Oke, ini sudah kita bahas juga di semester 1, yang mana tahapan dalam budidaya itu hampir sama. Oke, kita mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tulis jawabannya. Oke, baiklah, jawaban yang betul yaitu jawaban yang betul adalah C, A, B, dan D benar. Oke, jadi dalam tahapan budidaya tanaman obat, bukan tanaman obat, tanaman obat juga, tapi untuk tanaman yang lain ya, untuk budidaya tanaman juga itu digunakan pembibitan, penanaman, dan pemanenan. Ada juga lagi pasca panen. Jadi A, B, dan D itu semua benar. Oke, jawabannya yaitu ada C. Oke, selesai. Oke, jadi soalnya 5 aja.
Jadi berapa nih? Berapa benarnya nih ya Bang dan Kakak? Jadi pengumpulan LKPD-nya Ustazah mau lihat berapa betul berapa salahnya ya. Oke, Ustazah tekankan lagi di sini yang Ustazah minta yaitu kejujurannya. Nggak apa salahnya benarnya dikit asalkan itu dari hasil kakak abang sendiri, nggak apa-apa. Oke, baiklah, sekian saja. Oh ya, silakan dibaca-baca lagi, dilihat lagi videonya. Minggu depan kita udah ujian. Semangat ya abang kakak. Jadi insya Allah nanti soalnya itu lebih kurang tuh kayak gini tadi, kayak 5 soal itu tadi. Jadi gitulah. Oke ya, tetap semangat. Oke, baiklah kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.